Ya, memang sangat disayangkan ya, waktu yang belum menginjak 1 menit. Oh, kita saksikan kali ini masih terus membawa bola di sisi kiri Jan Kades. Ya, kita lihat satu tanggung jawab ditunjukkan oleh M. Ridwan pada saat dia melakukan salah passing dan dia langsung turun melakukan defense walaupun memang akhirnya dia harus melanggar Jan Luis Cabes. Kita lihat di sini bagaimana 1, 2 dan satu lagi datang 3 pemain. Oh, kita lihat memang satu tindakan yang kurang terpuji tentunya. Pantas saja kita lihat begitu. Persipura datang ke Stadion Kanjuruhan ini dengan modal yang mampu mengkoordinir di sektor tengah dan paling tidak membuka improvisasi bagi penyerangan tim ya. Ya, pelanggaran sangat keras tentunya. Ya, Esteban Guillen. Pelanggaran di lini tengah dilakukan oleh Esteban Javier Guillen Tejera, pemain yang juga sempat membela PSMS dan juga Persikota, merupakan kartu kuning kedua di musim ini. Ya, berarti Esteban Guillen harus absen di pertandingan berikutnya. Oh, Saat pelanggaran. Ya, wasit Oki. ya cukup baik kita lihat bagaimana usaha dari Beni Wahyudi untuk melewati Yohanes Cho. Dan kita lihat di sini satu ganjalan dari Yohanes memberikan cukup keras memang, memberikan satu peluang dari set piece tentunya bagi tim Arema. Ya, di sini tim Arema pun juga ya, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh wasit bahwa memang ini adalah satu pelanggaran. Kita lihat pada saat Hamka melompat ada gangguan dari Zulkifli tadi, sehingga memang ini pelanggaran tepat sekali untuk tim Persipura. ya, dua kolega. Betul. Sangat keras. Sama-sama main timnas dan sama-sama juga berasal dari daerah yang sama, begini, Makassar. Dua pemain asal Makassar. Baik sekali Noah Alamsyah. Pelanggaran. Ya, memang cukup keras Victor Bonevo. Kita lihat memang gerakan dari No tadi memberikan umpan kepada Roman Kabel memang sedikit merepotkan. Baik sekali kita lihat bagaimana turn back dari seorang No. Dan kita lihat di sini umpan. Memang tadi Victor Bonevo. Ya, pelanggaran Victor. Iya, betul. Bonevo. Pada saat Bio sudah langsung maju ke depannya, sangat disayangkan sebenarnya masih ada kesempatan bagi No tadi untuk menjangkau bola. Ya, handball Jan Luis Cabes. Yang di sisi tengah Noah Alamsyah. Pertandingan yang cukup ketat dengan tensi tinggi di menit ke-35 ini menuju ke menit 36. Ketat, cepat, banyak pelanggaran namun masih dalam tingkat-tingkat sportif yang bisa dijaga. Kita lihat. Kita harapkan memang setiap pemain di dalam kedua tim ini terus menjaga. Ya, pada musim lalu kedua kesebelasan bertemu. Pada putaran pertama Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persipura dengan skor 2-1 tepatnya pada 9 Desember 2009. Namun berhasil dibalas oleh Persipura. Ya, memang ada gerakan tangan dari Justinus Pay tadi. Memang niat untuk melindungi bola namun mengenai leher dari Beni Wahyudi. Sementara itu sudah menit ke-45 bagi timnya.
Ya, sayang sekali. Kartu kuning harus diberikan kepada Waluyo, bek tengah yang dipercaya berduet dengan Purwaka Yudi. Sangat keras. Ya, cukup keras sekali kita bagaimana pelanggaran dari Wahyudi. Namun memang tidak ada pilihan. Ya kembali, Esteban Guillen. Pendek saja dan kita lihat. Lepas M. Ridwan. Ya dibuang saja oleh Lukas Mandowen. Ya kita lihat memang terkapar. Oh, Ya, hampir saja satu kesempatan. Kita lihat tadi bagaimana sedikit terlalu jauh kontrol M. Ridwan di musim ini. Sangat sulit tentunya. apalagi dengan Piala Indonesia pun juga akan bergulir. Betul. Oh, Esteban Guillen harus berhati-hati, sudah mendapatkan satu kartu kuning di babak pertama. Lukas Mandowen. Ya, pemain kecil ini yang sedikit merepotkan ini pertahanan dari Arema. Semenjak Lukas Mandowen masuk, kita lihat memang kecepatannya juga sedikit menyamai Benar. Puasa Losa. Walaupun mungkin pengalaman yang belum sama. Ya, kita lihat di sini bagaimana memang tidak ingin terburu-buru untuk mengambil tendangan penjuru. Killing time. Dan ya, kartu kuning pun dihadiahi oleh wasit Oki. Dan memang ini kita lihat bagaimana tindakan dari Zahran juga sedikit memprovokasi penonton yang ada di stadion. Sayang sekali Zahran harus absen pada pertandingan berikutnya. Kerugian untuk Persipura. Gemuruh di Stadion Kanjuruhan ini, stadion yang berkapasitas 25.000 penonton. Dipenuhi oleh Aremania yang selalu mendukung Arema Indonesia saat bertanding di Stadion Kanjuruhan. Ya, memang tadi Wanggai melakukan pelanggaran terhadap Benny Wahyudi, namun kita lihat bagaimana begitu sportifnya Wanggai untuk meminta maaf. Dan kita lihat di sini satu hal memang yang sangat menarik kita lihat apabila Victor Ibonevo, Zarahan. Terus ditontok-tontok oleh Waluyo, Lukas Mandowen. ya kita lihat harus dua orang yang menghentikan laju dari Lukas Mandowen. Sangat cepat, betul. Lukas Mandowen. Yang memang posturnya tidak terlalu tinggi, namun kecepatannya dapat diuji. Ya harus dihentikan dengan sebuah dorongan oleh M. Ridwan. Menit tersisa untuk babak kedua ini. Pertandingan akan segera selesai. Apabila Persib